Oke, kita ngobrol-ngobrol ya di sini ya bersama Ori bersama Omi dan Rizka. Jadi kita mau bahas tentang traveling murah di Thailand. Gimana cara untuk traveling murah di Thailand? iya gimana traveling mula di negara orang ya. Cara berlibur hemat lah, cara berlibur hemat. Enggak juga murah sebenarnya, karena murah itu kan relatif. Tapi yang istilahnya yang hemat. Nah, poin pertama dulu nih, Ika, kira-kira transportasi, soal transportasi. Bagaimana supaya transportasinya lebih hemat? Kalau misalnya untuk area kota ya pakai transportasi umum. Karena kan di setiap satu wilayah itu ada yang bagian kota kayak ya ibu kotanya lah ya, city-nya, terus ada yang bagian daerahnya. Nah, kalau bagian city itu gampang kalau mau liburan. Kita bisa menggunakan transportasi umum yang ada, dan itu kalau misalnya menggunakan transportasi umum nggak kena macet, karena Thailand itu dia mirip kayak Jakarta, dia nggak kena macet sama dia lebih murah. Hanya berapa kemarin? Ya sama lah harganya pakai ini ya, transportasi umum. Tapi namanya BTS. Tapi ada tapinya lagi nih. Kalau misalnya begini, Thailand ini bagus secara infrastruktur jalan. Jalannya besar-besar, halus, kita nggak bakal dapat tuh kayak di Indonesia yang lubang-lubang. Mohon maaf ya, yang jalannya mulus. Jadi jalannya di sini bagus. Tapi memang masalahnya adalah di transportasi publik. Koneksi antar wilayah itu belum ada transportasi publik yang begitu convenient. Ya, kalau yang ada memang banyak yang ada, tapi yang convenient, maksudnya yang mudah diakses itu yang agak susah. Nah, terutama kalau kalian belum bisa berbahasa Thailand. Itu problemnya. Kalau kalian belum bisa berbahasa Thailand, maka transportasi yang paling bagus adalah kalau kalian punya teman. Sewa. Atau kalian sewa. Tapi masalahnya juga kalau di wilayah-wilayah sekitar sini ya, Thailand Selatan, jarang ada penyewaan motor. Jadi singkat cerita, kami dulu waktu pertama kali tiba di sini kan aku duluan kan, terus Ika nyusul. Nah, pada saat aku datang sini pertama kali itu jalan kaki berkilo-kilo, dan itu sangat benar-benar menyiksa lah secara fisik karena nggak ada transportasi. Maksudnya gini, transportasinya kadang-kadang sehari ada, kadang-kadang sehari nggak ada. Nah, akhirnya awal pertama yang kita lakukan di sini adalah kita membeli motor. Walaupun motor bekas, motor second, nggak perlu motor baru, motor second. Kita beli motor second, alhamdulillah banyak orang baik yang bantu. Nah, kita dapat motor second, baru itulah merasa luar biasa. Bisa kemana-mana. Itu yang paling penting. Gitu tuh. Nah, tapi di sini juga Thailand Selatan itu biasanya orang-orang itu sudah, bukan orang-orang juga sih, travel itu biasanya mereka membuka paket 3 tour negara. Biasanya ya, mereka itu buka, kalian bisa lah lihat-lihat di Instagram, atau kalian mau ikut travel kita juga boleh. Nah, biasanya itu ada 3 tour negara, yaitu tour Singapura, Malaysia, sama Thailand. Tapi untuk Thailand ini mereka nggak sampai di Bangkoknya, tapi dia sampainya di sini aja, Thailand Selatan. Gitu. Kalau tour yang 3 negara itu. Ada juga untuk antar provinsi, kayak dari Patani ke Narathiwat, Jala, Songkhla, Hat Yai, itu ada van namanya. Van itu dia ada satu terminal bus sendiri, kemudian ada juga kereta api. Kereta api juga ada stasiun-stasiun sendiri. Nah, problemnya bukan transportasi besar yang mengumpulkan provinsi, tapi transportasi lokal. Misalnya kalian tinggal di satu desa di sini, kayak kita di dusunnya. Mau kemana-mana di sekitar dusunnya itu nggak ada Grab, nggak ada transportasi. Even mau pergi ke daerah yang kan itu dusunnya adalah daerah Narathiwat. Even kita mau ke kotanya, ke Narathiwat itu susah karena nggak ada transportasi sama sekali. Nah, itu problemnya. Sarawak boleh tak? Iya. Lagi buat air. Oh, tak apa. Boleh. Ini punya kau ya? Enggak, ini aku punya. Ini kau tadi apa, nasi goreng kan? Iya, nasi goreng. Tidak. Kasih. Oke, kita makanannya sudah datang, jadi kita lanjut diskusi sambil makan, nggak apa-apa ya. Jadi anggap aja ini kayak mukbang. Oke, ini aku mau Versi perkenalkan diskusi. dulu makanan ini namanya makanan yang paling aku suka, apa ya namanya ini? Ayam bawang kayak gitu lah. Basil. Ayam pakai bawang putih goreng.
tambah Kalau telur. punya aku ini nasi goreng, tapi uniknya di sini nasi gorengnya ada wortel kayak gini. Ini apa ya? Salad nggak tahu, mangga atau apa. Rasain. Terus nah ini sama udang. Cuman aku bukan tipikal orang yang suka makan udang. Masih ada kulitnya sama itunya nggak dibelah. Sama aku mau memperkenalkan juga ini satu kucing. Kucing di sini. Dia gendut banget ya. Oke lah, kita mau coba Ternyata setelah aku rasa ini adalah mangga. mangga kan. Kita sambil makan sambil diskusi nggak apa-apa ya. Nah itu tadi soal transportasi. Nah mumpung kita lagi makan, kita bicarain soal makan. Gimana Makanan di soal Thailand makanan? ini the best menurut aku. Nah, aku bukan membanding-bandingkan negara satu sama negara satu ya. Aku kemarin udah pernah tinggal di Malaysia dan aku agak sedikit rewel soal makanan. Di Malaysia, kalau makanan asli orang Malaya, makanan asli orang Melayu, itu aku suka banget. Apalagi rendang orang Melayu itu the best banget. Dan itu hanya aku bisa dapat kalau pagi. Nah, lepas jam 12, mereka udah nggak jualan. Jadi sepanjang malam dari jam 12 itu sampai besoknya lagi, besok pagi itu hanya bisa makan makanan India ya. Nah, sementara makanan Arab-Araban lah ya. Cuman masalahnya aku nggak biasa makan makanan kayak gitu. Jadi kalau untuk Thailand the best sih, karena dia mirip sekali sama masakan orang Indo. Iya, dan di wilayah kita tinggal ini dia dekat pantai. Ini samping kita pantai. Jadi seafoodnya, makanan-makanan laut itu segar. Terus jadi gimana? Misalnya ada pertanyaan, cara aman traveling yang low budget. Kalau misalnya masalahnya di transportasi ya kalau aku mending ke Bangkok aja. Tergantung tujuan kita sebenarnya. Karena misalnya kita mau ke apa ya? Tergantung tujuan sih. Semua ada cara bagaimana kita supaya transportasinya murah dan mudah sebenarnya. Karena Bangkok itu dia adalah nomor 1 kota paling banyak dikunjungi di dunia. Ya. Karena Jadi juga artinya semua masalah-masalah turis itu sebenarnya udah selesai di sana di Bangkok. di Bangkok. Tapi kalau kalian ke arah selatan sedikit memang agak berbeda. Karena dia di perbatasan dengan Malaysia. Jadi mungkin memang perhatian kurang ya di sini karena juga turis juga sedikit di sini. Terus gimana nih? Soal Makanan murah. Iya di sini murah. Hampir semua wilayah di wilayah Thailand ini memang murah makanannya dan enak-enak. Problemnya adalah kalau kalian ke arah utara sedikit memang agak susah cari makanan yang halal. Tapi di seluruh Thailand ini sebenarnya ada. Ya, tinggal kita mau nyari atau enggak gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi makanannya memang the best. Biasanya waktu kemarin aku sama Omi traveling ke area utara sana. Kalau memang biasanya makanan halal itu cepat tutup. Karena biasanya dari sekian banyak mereka cuma jualan satu. Nah, cara kita yaitu pergi ke 7-Eleven membeli makanan di sana. Nah, di sini tuh kan di mana-mana ada 7. Ya, Thailand ini banyak 7-Eleven. Jadi kalau malas nyari makanan ke 7 aja. Di 7 itu ada makanan-makanan udah siap jadi. Beli dan minta mereka panasin di microwave. Setelah itu sudah siap ready dimakan. Nggak perlu susah cari. Atau kalau kebetulan kalian tinggal di kompleks yang lumayan mahal makanannya, atau kalian memang ingin menghemat, 7 bisa jadi salah satu pilihan. Kalau nggak ada makanan lokal ya. Kami beruntung karena di sini banyak makanan lokal. Nah, tapi di 7-Eleven pun makanannya enak-enak. Kalau sudah murah ya. Jadi makanan di 7-Eleven itu murah, hanya sekitaran 60 baht paling mahal. Paling mahal 60 baht. Aku biasa makan itu nasi goreng favorit aku itu sekitaran 40 baht. Bikin kenyang, lumayan banyak. Nah, jadi ke daerah-daerah khususnya Thailand untuk kita kaum muslim itu gampang ya. Gampang. Nggak usah khawatir kalau soal makanan gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya soal hotel? Apakah penginapan? Akomodasi. Memang paling bagus nyari online akomodasi. Ada satu situs yang sering aku pakai yaitu adalah Agoda. Ya kami sering pakai Agoda kalau di sini.
Sebenarnya situs apapun bisa sih, cuman yang biasanya kami Menggunakan Agoda. nggak ada sponsor ya. Gitu. Viewers baru 15 orang, jadi nggak ada mungkin ada sponsor. Tapi biasanya kami pakai Agoda sih. Khusus untuk luar negeri, Agoda. Tapi khusus untuk Indonesia, kita biasa pakai Traveloka. Nah kalau kalian traveling sendiri dan mungkin nggak rewel, pilih aja hotel-hotel yang murah, banyak. Ada hotel yang di atas di bawah 500 baht ada, atau 250.000 ya kalau. Tapi kalau kalian traveling berdua dan perjalanan panjang capek, carilah yang sedikit di atas, sekitar 700 sampai 800 baht per malam. Karena lebih convenient, kita bisa tidur enak, nyaman. Ya. Karena kalau dapat hotel murah kita nggak bisa ngeluh, AC-nya misalnya nggak dingin, atau airnya nggak bagus. Atau kita nggak bisa ngeluh. biasanya juga murah itu biasa dikasih sharing. Jadi kayak hostel lah ya, sharing kamar. Nah kalau misalnya kalian dapat tempat penginapan kayak gitu sharing, hati-hati dengan barang. Jadi pihak mereka itu nggak tanggung jawab soal barang. Tapi kami nggak pernah Coba. ambil sharing. Hanya Takut. dengar aja sih. Takut ya. Bagaimana soal wisata? Mau dong. Nah, kalau Sebenarnya. bagaimana dengan wisata gratis yang sering kita kunjungi? Gimana caranya misalnya kita mau ke Thailand nih, pergi ke mau explore wisata-wisata gratis di sini. Oke, jadi gini. Kalau kalian mau explore, yang penting itu harus siap pertama transportasinya dong. Harus tahu transportasi. Kalau misalnya berpetualang, ada guide-nya, bisa. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada guide dan memutuskan solo traveling, ya harus siap kayak jalan kaki, harus berani dan nggak malu-malu untuk numpang. Orang sini baik-baik kok. Kita minta izin untuk numpang ke satu lokasi, mereka akan antarkan. Mereka luar biasa, ramah-ramah juga. Apalagi kalau mereka tahu kita dari Indonesia. Ramah-ramah orang di sini sama turis. Jadi bisa aja langsung kita. Nah terus kalau sini parkirnya semua gratis. Even di kota-kota besar tuh nggak ada yang namanya parkir. Jadi kita enak bisa jalan sana kemari. Kemudian hampir semua tempat wisata yang ada di sini itu gratis, artinya bebas masuk. Nah yang bayar itu dia seperti tempat wisata yang dikelola oleh swasta, misalnya kayak kebun binatang atau wahana-wahana itu bayar. Kalau kayak White Arun kemarin kan kita bayar. Iya, wahana-wahana kan yang kayak begitu yang dikelola. Tapi kalau kayak seperti ini kan daerah pantai, hutan gunung itu rata-rata enggak. Nah teman-teman harus survei dulu. Nah itu untuk masalah tempat wisata ya rata-rata, tapi bagus sih sebenarnya sih. Nah cuman ya hampir sama lah kayak Indonesia ya. Jadi orang Indonesia traveling ke Thailand itu dia sebenarnya dia nyari lebih ke pengalaman baru, karena tempat wisatanya sama Indonesia pun ada pantai, yang ini ada gunung, ada macam-macam untuk wisata alam. Tapi wisata alamnya di sini itu kayak bener-bener dijaga loh, bersih banget. Sudah Ya, gratis, bersih. Even sekarang kita nih duduk di kota yang tidak begitu ramai, dia hanya satu provinsi kecil, dan sekarang kita lagi makan di pantai. Ini pantainya itu bersih banget. Lihat tuh, nggak ada botol-botol plastik gitu yang dibuang sembarangan, semua tertata dengan bagus dan rapi. Ya nggak, Cik? Kucing? Boleh nggak? Ya, kamu mau diwawancara dulu. Bagaimana pendapat kamu tentang pantai di Narathiwat? Kucing? Oke, next to biaya. Oke, apa lagi? Terakhir. Oke, ini the last ya. Kita akan membahas soal biaya belanja, tukar uang, Biaya mata belanja. Oke. uang, biaya makan, biaya hotel, biaya transfer itu. Oke, biaya. Nah, Aku biasanya sambil kan makan ya. pertanyaannya berapa biaya yang kita siapkan untuk ke Thailand. Nah, sebenarnya memang pertanyaan terlalu simple kalau dijawab langsung, karena kita perlu tahu misalnya berapa hari, kalian rencana berapa hari, kalian rencana berapa orang, rencana ke wilayah mana. Tapi sepengalaman kami,
kalian misalnya bawa 1 atau 2 juta pun untuk traveling yang standar, yang memang kalian tuh biasanya nggak mau riwe, hotel juga biasa yang murah aja, itu udah cukup lah untuk 2-3 hari di Thailand. Bayangin semurah itu teman-teman. Jadi apalagi kalau makanya kami juga sempat buka tour travel. Kalau mau ikut tur kami boleh juga. Nah, Karena- itu udah paling murah. karena itu murah kalau tahu caranya. Kemudian untuk penukaran uang sini jarang ya, tapi hampir semua ATM di sini itu, utamanya bagian selatan. Aku nggak ngomong kalau untuk Bagian utara. bagian utara itu udah kota lah, jadi nggak terlalu. Nah, tapi yang bagian selatan dia hampir semua ATM itu bisa menerima kartu debit kita. Jadi pastikan aja bahwa kartu debit dan kredit yang kita bawa itu bisa melayani transaksi tradisional atau tarik duit. Nah, tapi setiap satu kali kita tarik duit di ATM itu charge-nya 220 baht atau sekitar 100.000 setiap satu kali. Nah, lebih baik kalian tukar dulu sebelum kesini dari Betul. Indonesia. Lebih bagus tukar dulu di negara di Indonesia sebelum kesini. Karena lebih biaya hemat. charge ATM-nya itu besar, Besar. meskipun bisa digunakan. Di sini juga bisa QR code. Teman-teman punya BCA Mandiri bisa QR code di sini. Semua pedagang di sini, even pedagang-pedagang kecil itu sudah bisa pakai QR code. Tapi PPN-nya tinggi. Ya benar tinggi, tapi kan kalau bisa. Ya, Cuman kalau kalau- fee dan lain sebagainya kan kita ya pilihan masing-masing. Better kalian bisa juga sih kalau misalnya kalian mau ikut trip kita, tukar di kita juga boleh. Ini Thai tea yang langsung dari Thailand. Nama di sini Chayan. Kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau ikut trip kita terus mau tukar duit, bisa langsung aja bilang ke kita berdua, karena kita berdua sekarang sudah punya Omi sih udah punya ATM Thailand. Jadi Oh iya Bang Thailand. Bank Thailand. Jadi untuk tukar dari rupiah ke baht itu sudah sangat mudah. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau jalan, kenapa kita rekomendasi dari ada namanya Thailand Selatan dan ada yang Thailand Utara. Thailand Selatan itu paling banyak travelernya itu yang dari Malaysia. Jadi kalau misalnya kalian liburan di Malaysia ya, terus mau sekalian aja nih ke Thailand, alangkah lebih bagusnya itu kalian ke Thailand Selatan aja. Ya, kulturnya, budayanya, bahasanya Masih pakai orang-orangnya. bahasa Melayu, Bahasa di sini masih pakai. Kami kalau kemana-mana sini pakai bahasa Indonesia. Di sini pun bahasa Indonesia bagi mereka itu mereka paham, tapi mereka nggak bisa ngucapin balik. Tapi nanti lah ya kita bahas soal kultur dan lain-lain. Itu dulu, sekian tips dan cara travel murah dari kami, dan sampai jumpa Cara travel murah kami di Thailand. topik lainnya.